Jadi saya bilang sama Hasto, udah nggak usah takut. Nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri. Aku bilang itu. Coba ingin apa ngomong si Kapolri itu. Loh iyalah, enak aja. Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. A few moments later. Pagi hari ini 24 Desember 2024 bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto disebut-sebut ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku yang berawal dari pada kejadian di Pileg tahun 2019 kemarin. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar ini. Terima kasih. Kami semua menangis, para kiai menangis, Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka ada orang yang menggunakan cara-cara seperti ini. Tidak boleh sedih, tidak boleh mengeluh. Kamu mengeluh itu kan mau mencari simpati. Nggak usah mengeluh. Orang tidak akan bersimpati kepadamu, itu pura-pura. Kalau kamu mengeluh, dia simpati, oh ya, dobol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait. Halo teman-temanku semua, apa kabarnya? Kembali lagi di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Ya, di kesempatan kali ini kita akan mengupas topik-topik menarik seputar politik, sosial, dan isu-isu terkini, dan juga menyuarakan suara rakyat jelata. Kalau teman-teman baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kamu yang nggak ketinggalan update menarik dari channel ini gitu ya. Dan tentunya jika kamu suka video ini, bagikan ke teman-teman kamu biar makin banyak yang ikut berdiskusi di kolom komentar. Oke, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang lagi panas nih teman-teman ya, soal partai besar di Indonesia, yaitu PDIP, yang seorang tokoh pentingnya ataupun yang bernama Hasto Kristianto ya, ataupun sekjen ya, yang baru-baru ini terjerat kasus hukum. Kita akan kupas tuntas segala hal yang berhubungan dengan Hasto ini ya, dan pastinya kita ingin tahu pendapat teman-teman. Jadi jangan ragu untuk meninggalkan komentar ya. Apa yang terjadi di PDIP benar-benar menggambarkan kondisi politik kita saat ini. Mari kita bahas teman-teman. Hasto Kristianto dan penetapan tersangka. Ya kan? Pertama, siapa sih Hasto Kristianto ini teman-teman? Banyak dari kalian yang mungkin tahu dia sebagai sekjen PDIP, salah satu partai terbesar di Indonesia. Namun baru-baru ini Hasto menjadi sorotan setelah KPK menetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap dan menghalangi proses penyelidikan. Wah, nggak main-main nih kan. Kok bisa sampai gitu ya teman-teman ya? Aduh. Ya itulah. Yang menarik adalah Hasto sepertinya sudah tahu kalau dirinya bakal ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan ada yang bilang, kita ngobrol ini, dia sudah merasa kalau bakal ada penetapan ya tersangka ini ya. Bayangkan teman-teman ya, kalau kamu tahu bakal terlibat masalah besar seperti itu, apa yang bakal kamu lakukan? Malah Hasto
yang seharusnya fokus pada masalah hukum justru terlibat dengan orang lain, seperti yang dibilang mantan pacar dan istri teman dekat lah. Ini yang jadi pertanyaan besar, teman-teman. Apa enggak ada yang lebih penting daripada menghadapi masalah hukum yang besar ini? Ya kan? Jadi menurut kalian bagaimana? Apakah ini langkah yang benar atau justru menunjukkan kebingungan dalam menghadapi masalah yang besar? Yuk, teman-teman komen di bawah ya. Kita ingin banget tahu pendapat teman-teman ya di sini. Nah, selanjutnya kita PDIP dan implikasi politiknya. Berbicara soal Hasto, nggak bisa lepas dari PDIP dong. Kita semua tahu PDIP ini adalah partai besar yang pernah membawa Jokowi jadi presiden. Nah, sekarang PDIP dihadapkan pada masalah internal yang besar. Ciko Hakim sebagai juru bicara partai berusaha menyikapi ini dengan santai. Tapi apakah cukup dengan sekedar ikut kebijakan tanpa ada tindakan tegas? Ya. PDIP kini tampaknya sedang dalam krisis, dan Ibu Mega sempat, kalau partainya dalam siaga satu, tapi apa sih yang dimaksud dengan siaga satu itu? Apakah mereka benar-benar siap untuk menghadapi masalah ini, atau justru cuman berbicara tanpa ada solusi yang nyata? Ya, memang PDIP ini punya banyak pengaruh, teman-teman. Tapi jika kita lihat dari dalam, sepertinya ada ketegangan. Hasto sebagai sekjen yang seharusnya menjaga stabilitas partai malah terlibat dalam isu hukum yang bisa merusak citra partai. Jadi pertanyaan besar muncul, apakah PDIP bisa bertahan dengan kondisi internal yang seperti ini? Ada yang bilang PDIP sebenarnya sudah mulai goyah. Apakah ada dugaan bahwa masalah Hasto ini bisa jadi karena sabotase internal? Ini menarik, bukan? Apa baru sekarang? Ya. Ya, gimana menurut kamu ya, teman-teman ya? Kalian coba komen nanti, teman-teman. Apakah ini hanya masalah individual atau ada kekuatan lain di balik layar yang sedang menggoyang PDIP? Ya, karena ini banyak yang bilang politik victim dan framing negatif gitu ya, seperti apa yang dibilang Sitorus ya, dan juga ya kadar-kadar PDIP beberapa ya gitu ya. Ini dia yang seru, teman-teman. Ya, PDIP sering banget memposisikan diri mereka sebagai korban. Selalu mengeluh tentang kriminalisasi ya, dan politicizing the law ya. Ya. Itu yang terus dipermasalahkan. Dari Pilpres sampai sekarang, mereka terus-terusan bilang bahwa mereka dikriminalisasikan ya. Apa ya agak susah. Nah, terakhir soal masalah spanduk yang beredar, apakah itu benar-benar kasus hukum atau hanya cara mereka memainkan peran sebagai korban gitu ya? Karena banyak udah tersebar juga spanduk-spanduk ya, dan ini ya bikin tanda tanya juga kita gitu.
Padahal dalam politik, framing itu penting banget. Framing ini bisa jadi senjata yang ampuh untuk memengaruhi opini publik. Tapi, apakah framing yang dilakukan PDIP ini masih efektif? Atau justru sudah kehilangan daya tariknya gitu ya? Mengingat banyak orang sudah mulai skeptis ya dengan klaim-klaim mereka ya. Menurut kamu gimana teman-teman ya? Apakah PDIP benar-benar jadi korban ataupun justru mereka yang menciptakan cerita itu sendiri? Apakah permainan politik victim yang sudah kadaluarsa atau masih efektif dalam memenangkan hati publik? Saya ingin tahu pendapat teman-teman ya. Yang ini komen ya teman-teman, karena ini menyangkut masa depan PDIP gitu ya, dan juga sering juga dia menyinggung Jokowi gitu ya. Mari kita lihat ke depan ya teman-teman ya. PDIP punya dua tokoh besar gitu ya yang tak bisa dipisahkan, yaitu Megawati dan Jokowi. Tapi ya, apa sih yang sebenarnya terjadi dengan hubungan mereka? Ada yang bilang Jokowi adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan PDIP dari kemerosotan ini gitu ya. Benarkah itu? Ya kan? Jika memang begitu, apakah Megawati akan terus memegang kendali? Ataukah Jokowi yang akan mengambil peran lebih besar dalam menentukan arah politik? Gitu ya teman-teman. Yang menarik teman-teman, yang menarik menurut saya adalah bahwa banyak orang melihat Jokowi sebagai sosok yang lebih down to earth gitu ya, dan praktis gitu ya. Sedangkan Megawati lebih simbolik dan terkesan dengan sangat tradisional gitu ya. Jadi apakah PDIP akan tetap bisa bertahan dengan pola kepemimpinan yang ada, atau apakah sudah waktunya perubahan besar ya? Jadi kita coba berdiskusi nanti teman-teman, dan mungkin saya akan memberikan kesimpulan dan ajakan untuk teman-teman untuk berdiskusi, biar kita nanti berdiskusi di kolom komentar, berkomentar juga ya teman-teman. Jadi gini teman-teman ya, itulah sedikit pembahasan tentang Hasto Kristianto PDIP dan tantangan besar yang sedang mereka hadapi. Sekarang giliran kalian nih dan saya untuk memberikan pendapat. Apa yang kalian pikirkan tentang kondisi PDIP saat ini? Ayo kita curhat dikit lah gitu ya. Apakah partai ini masih bisa bangkit, atau justru akan semakin terpuruk gitu ya teman-teman? Ini berat nih teman-teman ya. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar ya teman-teman, dan kita diskusikan pendapat kamu. Kalau kamu suka video ini, klik like, share ke teman-teman kamu, dan tentunya jangan lupa untuk subscribe agar kamu teman-teman bisa terus mengikuti konten-konten menarik lainnya, dan juga kita terus menyuarakan suara rakyat jelata. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sejahtera. Selamat Natal.